Pernyataan kamu tidak butuh cinta, kamu butuh bukti bahwa kamu layak dicintai. Bukan sekadar permainan kata, ini adalah kritik terhadap ilusi emosional yang dibangun oleh masyarakat, budaya, bahkan psikologi populer tentang konsep cinta yang seringkali lebih mirip candu daripada realitas fungsional. Di balik kalimat itu, tersembunyi dua gagasan besar, yakni nilai diri sebagai kebutuhan eksistensial dan perbudakan emosional sebagai bentuk ketergantungan sosial. Cinta, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang, bukanlah entitas konkret. Ia adalah representasi, simbol, hingga narasi. Kita tidak pernah bisa benar-benar membuktikan cinta seperti kita membuktikan gravitasi. Kita hanya melihat ekspresi seperti pelukan, perhatian, pujian, hingga pengorbanan, dan mengartikannya sebagai cinta. Tetapi, ekspresi itu bisa dimanipulasi. Cinta itu simbolik, maka kita lebih sering tertipu oleh simbol cinta daripada mengalami cinta itu sendiri. Maka ketika seseorang berkata, "Aku ingin dicintai," yang sebenarnya mereka cari adalah validasi bahwa dirinya pantas untuk menerima simbol-simbol itu. Jadi bukan cintanya yang dicari, melainkan bukti bahwa ia pantas menjadi objek dari cinta. Dan ini adalah titik awal dari sebuah bentuk kebutuhan eksistensial, bukan afeksi emosional. Terjadi kebutuhan akan bukti dalam bentuk eksistensi diri yang rapuh, bukan tanpa alasan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rapuh secara psikologis. Kita memiliki kecenderungan ingin merasa berarti, ingin merasa cukup, ingin merasa diinginkan. Tetapi alih-alih memvalidasi kebermaknaan itu dari dalam, kita menggantungkan diri pada penerimaan dari luar. Seperti cinta dari orang tua, pasangan, teman, hingga lingkungan atau masyarakat. Itulah mengapa orang yang haus akan cinta seringkali bukan sedang mencari cinta, melainkan sedang mencari konfirmasi bahwa dirinya pantas untuk hidup, pantas untuk diperjuangkan, dan pantas untuk dihargai. Dan pencarian ini menjadi kebutuhan yang sangat dalam, karena jika tidak ada satupun manusia yang mencintai kita, maka kita merasa tidak ada alasan untuk menganggap diri kita bernilai. Ini bukan sekedar krisis cinta, ini adalah krisis ontologis, krisis akan eksistensi diri. Dari sana muncullah peluang terjadinya perbudakan emosional, yakni ketika cinta menjadi candu. Begitu kamu menggantungkan nilai dirimu pada cinta dari luar, maka kamu menjadi budak emosional. Artinya, stabilitas batinmu, persepsimu tentang diri sendiri, bahkan keputusanmu dalam hidup, semuanya menjadi bergantung pada faktor eksternal. Kamu takut ditinggalkan, karena itu berarti kamu tidak layak. Kamu rela menurunkan harga dirimu, karena kamu ingin dianggap cukup. Kamu mengorbankan prinsip, waktu, hingga integritas, karena kamu merasa itulah cara mendapatkan cinta. Ini adalah bentuk ketergantungan psikologis yang menyaru sebagai kasih sayang. Seperti pecandu yang menyebut candunya sebagai obat penyelamat. Padahal cinta yang dicari itu sebenarnya hanya topeng dari kebutuhan yang lebih dalam, yakni penerimaan diri. Dan masyarakat ikut berperan memperkuat candu ini melalui film, lagu, agama, iklan, hingga norma-norma sosial yang menyatakan bahwa jika kamu tidak punya seseorang yang mencintaimu, kamu adalah pecundang. Ini bukan lagi cinta, ini adalah penjara emosional yang disamarkan dengan kemasan romansa. Di tahap ini sosial menjadi arena validasi dan penjara kelayakan. Di masyarakat, kamu tidak hanya dituntut untuk mencintai, kamu juga harus menjadi seseorang yang layak dicintai. Ini artinya kamu harus memenuhi standar sosial. Standar ini membentuk struktur kapitalisme afeksi, di mana cinta menjadi komoditas dan individu menjadi produk yang harus dikemas, dipasarkan, dan dijual. Siapa yang tidak laku akan dianggap gagal. Ini memperparah krisis nilai diri, karena kamu bukan hanya merasa harus dicintai, kamu juga merasa harus membuktikan bahwa kamu pantas dicintai. Maka lahirlah generasi yang sibuk mempercantik diri, mencari validasi,
dan mengejar pengakuan publik karena mereka tidak percaya bahwa keberadaannya cukup berharga tanpa pengakuan eksternal. Namun ironisnya, semakin seseorang merasa butuh cinta, semakin besar kemungkinan dia merasa dirinya tidak layak dicintai. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan? Yang kamu butuhkan bukan cinta dari orang lain, melainkan rekonsiliasi eksistensial dengan dirimu sendiri. Bukti bahwa kamu layak dicintai bukan didapatkan dari luar, melainkan dari fakta bahwa kamu hidup, kamu bertahan dan kamu terus tumbuh. Layak dicintai berarti kamu tidak memalsukan identitas demi diterima, tidak memohon afeksi demi merasa hidup, dan tidak menunggu orang lain menyelamatkanmu dari kehampaan batin. Kamu bukan budak cinta, kamu pemilik nilai. Jika seseorang mencintaimu, itu hanya cermin dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Cinta dari luar hanyalah refleksi, bukan sumber. Kesimpulannya, cinta sebagai cermin, bukan sebagai obat. Pada akhirnya kamu tidak butuh cinta sebagai komoditas eksternal, kamu hanya butuh bukti bahwa kamu memiliki nilai, bahwa kamu eksis sebagai manusia yang layak. Jika kamu menjadikan cinta sebagai sumber nilai, kamu akan menjadi budaknya. Tetapi jika kamu memahami bahwa nilai dirimu melekat sejak awal, maka cinta hanya menjadi sekedar bonus, bukan candu. Perbudakan emosional dan sosial adalah akibat dari ketidakmampuan kita membedakan antara kebutuhan eksistensial dan ilusi romantik. Dan satu-satunya cara keluar dari perbudakan itu adalah dengan berdamai dengan kekosongan, menatap cermin, dan berani berkata semacam, "Aku cukup, aku layak," bahkan jika dunia tak pernah mengatakannya. Jika kamu sanggup mencintai dirimu bukan karena ada yang mencintaimu, melainkan karena kamu tahu nilaimu sendiri, maka di saat itu juga kamu bebas. Bebas dari candu cinta, bebas dari permainan sosial, dan bebas dari perbudakan emosional. Kamu tidak menolak cinta. Kamu hanya tidak menjadikan cinta sebagai satu-satunya jalan untuk merasa hidup, untuk merasa dirimu berharga dan berarti. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.